Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Romi. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan progres pengembangan aplikasi yang bernama rollingquiz.com. Aplikasi ini didasarkan pada ide bahwa kita bisa membuat sebuah media pembelajaran untuk anak-anak tingkat dasar, seperti anak-anak di sekolah dasar, di mana kita harus membuat sebuah permainan yang bisa memancing fokus para siswa. Ketika fokus para siswa itu telah didapatkan, kita bisa menyuguhkan beberapa materi pembelajaran. Secara tidak langsung, mereka sedang belajar sambil bermain. Tanpa disadari, mereka telah belajar latihan-latihan soal. Konsep dari rollingquiz.com ini sebenarnya adalah sebuah permainan ular tangga yang dimodifikasi, sehingga role permainannya tidak lagi seperti ular tangga pada umumnya. Jika pada ular tangga, kita akan melakukan rolling pada dadu, dan player akan maju sejumlah dadu yang muncul. Jika ketemu tangga bisa naik lebih cepat, jika ketemu ular maka akan mundur balik ke belakang. Namun pada rolling quiz ini, role permainannya itu lebih sedikit berbeda. Kita akan roll dadu. Dadu itu akan dibagi dua. Akan ada dua dadu. Dadu untuk benar dan dadu untuk salah. Jika soal yang muncul dijawab dengan benar oleh siswa, maka siswa akan maju sejumlah dadu yang benar. Itu mewakili tangga, kalau di permainan ular tangga konvensional. Sedangkan jika jawaban siswa itu salah, maka akan mundur sejumlah dadu salah gitu. Atau mewakili ular pada permainan ular tangga konvensional. Nah, dengan konsep ini diharapkan siswa itu akan lebih lama memperhatikan soal-soal yang muncul, karena ada potensi untuk dia mundur gitu. Ketika soalnya terus diulang-ulang, diharapkan siswa dapat hafal atau memahami konteks dari soal yang muncul secara tidak sadar gitu. Jadi ini konteksnya adalah bermain sambil belajar. Nah, untuk rolling quiz sendiri, ini rollingquiz.com tersedia saat ini ada di platform Windows, Android, dan juga nantinya untuk di web, yaitu di www.rollingquiz.com. Yang akan kita demonstrasikan pada kesempatan ini adalah front end-nya untuk yang dikembangkan menggunakan Flutter. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang arsitekturnya, kemudian server back-end-nya yang dikembangkan menggunakan Laravel API. Nah, tampilannya lebih kurang seperti ini. Ini salah satu contoh untuk yang dibuild untuk Windows. Namun nanti juga bisa dibuild untuk Android dan web, karena memang Flutter itu dikembangkan untuk multi-platform. Oke, sebelum kita bahas detail tentang arsitektur, server, dan lain-lain, kita coba gunakan dulu aplikasinya. Di sini kita bisa register dan bisa login sebenarnya. Kita coba login dulu. Kita coba salah satu role loginnya ya, yaitu guru gitu. Jadi sebenarnya kita bisa login sebagai siswa. Kalau kita login sebagai siswa, nanti siswa bisa register akunnya sendiri. Nah, dia login. Kalau kita coba back dulu ya, kita lihat registernya. Nah, di sini nih kita bisa milih sebenarnya sebagai guru atau sebagai siswa. Jika dia register sebagai guru, maka dia bisa menambahkan soal dan juga bisa bermain. Tapi kalau register sebagai siswa, dia hanya bisa bermain dari list-list soal yang sudah di-enroll oleh guru-gurunya gitu. Ya. Jadi kita balik ke login lagi aja. Nah, kita coba login ya. Di sini salah satunya misalkan username-nya salah satunya sudah saya buat, password-nya. Nah, jika yang login itu terdeteksi memiliki role guru, maka dia akan bisa menambah materi pembelajaran baru. Nah, materi ini bisa dibuat by group gitu, berkelompok-kelompok. Jadi, misalnya untuk mata pelajaran IPA, mata pelajaran IPS, nah itu dipisah-pisah, itu bisa. Sehingga satu guru bisa punya banyak cadangan soal, gitu. Cadangan soal, kelompok-kelompok soal, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tambah ya di sini ya, kita bisa berikan nama dulu ya untuk kelompok atau grup pembelajarannya gitu. Misalnya di sini mata pelajarannya itu IPA SD gitu ya, IPA SD
kelas 4 gitu misalnya. Deskripsinya misalnya di sini adalah kita guru-gurunya bisa memberikan deskripsi ini untuk mengingat ini soal-soalnya nanti berkaitan dengan apa aja atau contoh-contohnya apa aja gitu. Misalkan di sini pilihan ganda gitu, plus game live gitu, gamenya langsung misalkan gitu ya. Jadi kan ada juga soal yang misalnya tirukan misalnya tirukan apa gitu misalkan, atau nyanyikan lagu Indonesia Raya misalkan gitu. Nah itu kan siswanya langsung live performance. Nah nanti gurunya yang mencet itu benar atau salah. Kalau pilihan ganda kan diberikan soal, nah langsung bisa dipilih jawabannya A, B, C, D gitu kan. Ya, jadi kemudian kita bisa pilih covernya ya di sini. Kita bisa upload cover, pilih sebuah gambar gitu kan, akan muncul previewnya. Dan di sini juga kita bisa pilih kumpulan soal. Kumpulan soal ini bisa dibuat di Excel dan disimpan dalam format CSV ya. Nah, untuk kedepannya nanti juga akan kita tambahkan form untuk upload soal secara langsung, secara manual. Nah, kenapa alasannya kita untuk di yang versi paling basic MVP ini kita menggunakan file CSV ini untuk mempermudah guru-guru ya yang sudah memiliki stok soal sebelumnya, itu tidak perlu menginput satu per satu karena itu akan lumayan menghabiskan waktu. Jadi kalau sudah punya stok soal sebelumnya, simpan saja di Excel, save sebagai CSV, bisa diupload di sini. Tapi nanti kalau memang soal itu belum pernah ada sebelumnya, bisa dibuat langsung di sini gitu. Bisa ditambahkan satu per satu. Memang lebih menghabiskan waktu tapi bisa lebih custom. Ini kalau kita tambahkan, maka soalnya akan nambah. Nah ini bisa ditambah lagi untuk soal IPS, untuk soal apa gitu ya. Dan langsung terdeteksi jumlah soalnya berapa, seperti itu ya. Nah kemudian kalau loginnya sebagai akun guru, selain menambah dia bisa juga untuk play. Nah kalau yang play ini adalah guru, mungkin skenario-nya itu adalah gurunya ini akan performs di proyektor ya, di proyektor di kelas gitu. Nah, proyektor infocus. Sedangkan mungkin kalau siswa yang bermain, dia bisa bermain di tablet atau di laptop di rumahnya masing-masing, seperti itu. Nah, kalau misalkan guru, nih bisa play di sini, misalnya gurunya lagi masuk ke kelas 4, nah dia akan pilih materi kelas 4 yang sudah stok punya di akunnya. Jadi, guru ini menambahkan di akunnya sendiri, kalau ada guru lain yang register, itu belum tentu tidak akan melihat soal-soal guru lain gitu. Jadi bisa mengelola soal-soalnya sendiri. Nah kemudian kita bisa pilih dimensi permainannya ya. Ini mungkin bisa disesuaikan dengan durasi permainannya. Karena kan nanti ada potensi bahwa siswa itu akan salah menjawab soal dan playernya akan mundur gitu. Artinya waktunya akan bertambah. Kalau misalnya gurunya ada rencana untuk memainkan permainan ini 10 menit sebelum jam istirahat misalnya. Yaudah kita bikin 3x3 atau 4x4 aja gitu. Jangan terlalu banyak karena kalau 4x4 kan berarti kotaknya udah 16. 16 kalau misalnya siswanya berkali-kali salah menjawab soal itu udah menghabiskan sampai 15 menit gitu. Tapi kalau misalnya dirasa permainannya akan panjang sampai 1 jam atau misalkan akan dibagi berkelompok-kelompok di satu kelas itu dibagi ke 4 kelompok, mungkin kita bisa ambil yang paling tinggi gitu, 6x6. Nah, kita ambil yang 4x4 dulu aja ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini kita sudah punya tombol play, nanti gurunya bisa meminta siswanya untuk siap-siap, seperti itu. Siap-siap, apakah dibagi kelompok dulu, apakah siswanya dibuat pemanasan dulu, have fun dulu, dan lain-lain gitu ya. Jadi, perlu membangun bonding dulu dengan para siswa. Tujuannya tadi adalah untuk mendapatkan fokus siswa itu sendiri. Agar ketika fokus itu sudah diperoleh, maka materi itu gampang masuknya. Seperti itu ya. Nah, kita mulai permainannya. Nah, bentuknya lebih kurang seperti ini ya. Jadi akan ada kotak-kotak sesuai dengan dimensi yang tadi kita pilih. Kalau kita pilih 4x4, maka akan muncul seperti ini. Kalau kita pilihnya itu 6x6, maka kotaknya akan jauh lebih banyak lagi. Seperti itu. Nah, di sini di bagian kanan ini ada untuk roll-nya ya. Ada untuk roll-nya, untuk memulai dadunya gitu. Oke, kita coba mulai permainannya. Kalau kita pencet roll, maka akan diacak 2 buah dadu. Nah, ketika dadunya sudah selesai diacak, itu lebih kurang sekitar 3 detik, maka akan muncul 2 dadu, ya, dadu yang nanti akan digunakan untuk benar dan salah, dan akan muncul soalnya, seperti ini, ya kan? Nah, soalnya itu bisa berupa tantangan langsung ke siswanya, bisa juga pilihan ganda, gitu.
Kalau pilihan ganda, ya ini tergantung dengan file Microsoft Excel-nya ya, yang dibuat gitu. Soalnya seperti apa. Eh, Kalau misalnya pilihan ganda ya langsung aja ada soal, ada pilihan jawabannya. Tapi kalau misalnya tantangan, berarti pilihan jawabannya itu adalah benar dan salah gitu. Jadi misalkan siswa disuruh menyanyikan lagu atau membacakan Pancasila gitu. Nah, nanti gurunya menilai benar atau salah. Nah, kalau salah ya pencet tombol salah, maka akan mundur. Nah, kita coba pilih jawaban ya. Kita coba pilih jawaban. Maka jika benar akan maju. Kalau kita coba lagi, kita majuin lagi, kita jawab. Ya, kalau jawabannya salah, dia akan mundur. Seperti itu. Kalau kita coba lagi, jawaban benar, dia akan maju. Berapa kotak dia maju, itu adalah sejumlah dadu benar ya. Sejumlah dadu benar. Kita coba lagi, maju. Oke, kita coba lagi mundur, yang jawaban salah. Kita salah-salahin deh jawabannya. Oke. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Nah, lebih kurang seperti itu untuk role permainannya sendiri. Jadi idenya itu adalah bahwa siswa itu tertantang untuk menyelesaikan permainan ini sehingga fokusnya tetap terjaga. Di saat itulah kita menyisipkan soal-soal latihan. Nah, soalnya kan banyak tuh. Misalnya kita di Excel bikin 16 soal gitu atau bikin 20 soal. Ketika soal itu udah ditampilkan semua, soalnya kan akan ditampilkan secara acak. Jadi ini soalnya akan ditampilkan secara acak. Nah, jika semua soal sudah ditampilkan dan masih belum mencapai finish, soalnya akan diulang lagi dari awal, diulang untuk mengacak soalnya. Seperti itu. Jadi kalau soal yang sudah muncul itu tidak akan muncul lagi sampai semua soal lainnya muncul. Seperti itu. Kalau kita coba roll lagi ya, ini soalnya akan beda-beda. Beda-beda gitu ya. Kita coba lanjut lagi. Nah, soalnya akan beda-beda munculnya. Kecuali soalnya itu sudah habis ya, sudah habis, nah dia akan mulai ulang dari awal lagi secara acak. Ya, gitu ya. Nah, lebih kurang seperti itu untuk logika gamenya sendiri. Nah, kita akan masuk ke segmen berikutnya, itu adalah pembahasan tentang Flutter-nya ya, tentang front end-nya. Nah, kita lihat ke Visual Studio Code. Nah, ini lebih kurang seperti ini. Jadi saya membuat beberapa page di sini ya. Di sini kita menggunakan library GetX ya untuk mempermudah state management-nya, sehingga untuk kita pindah kelas atau pindah halaman itu datanya bisa tetap terjaga gitu. Kita bisa tetap mengirim data antar kelas, mengakses data yang sama dari berbagai kelas tanpa perlu mendefinisikannya ulang gitu. Nah, ini kita menggunakan state management dari GetX. Nah, di sini ada beberapa ya halaman, misalnya di sini di bagian lib app modules di sini. Coba kita lihat bagian lib app modules. Nah, sini ada beberapa ya, ada untuk nambah grup, ada untuk gameplaynya sendiri gitu, ada untuk login gitu ya. Nah, untuk seperti register login, upload soal dan lain-lain tadi itu kita akan mengaksesnya melalui provider ya, provider dari API seperti itu. Itu menggunakan GetConnect. Nah, untuk algoritmanya sendiri seperti tadi ya, ini akan ada pengacakan soal ya. Kalau misalkan kita lihat salah satunya itu ada di gameplay ya. Di gameplay controller ini, kalau misalkan kita lihat-lihat metode-metodenya ke bawah, kita scroll-scroll. Nah, di sini ini proses pengacakan soal, kemudian proses untuk rolling dadunya, pengacakan dadu gitu. Ada dadu benar, ada dadu salah dan lain-lain. Ya, kita tidak perlu terlalu banyak di Flutter-nya ini. Untuk Flutter ini sendiri, itu GitHub-nya ada di sini ya. Kita ke terminal. Nah, di sini kita bisa, ini di reponya kita bisa, nah,
Jadi untuk repositorinya sendiri ada di sini. Ya, ini untuk front end saja, seperti itu. Nah, kemudian untuk back end, saya menggunakan Laravel ya. Menggunakan Laravel, kalau kita lihat ke Sublime Text. Nah, jadi di sini di sebelah kiri ini ada struktur-strukturnya ya, ini struktur Laravel pada umumnya ya. Nah, kita bisa lihat salah satunya itu ada di routes. Ini routes API-nya ya. Nah, di sini API-API yang dipakai itu ada untuk register, ada untuk login. Nah, kemudian ada untuk penambahan soal dan lain-lain seperti tadi. Ya, tidak ada sesuatu yang spesial di Laravelnya ya, hanya API biasa saja. Nah, untuk database-nya sendiri, untuk database-nya menggunakan MySQL ya. Kalau kita lihat ke Docker Compose tadi, kita ada Docker Compose. Nah, untuk servernya sendiri kita jalankan pakai Docker Compose. Tujuannya adalah agar arsitekturnya ini sudah containerized ya, sudah menggunakan container. Jika suatu saat diperlukan untuk beban traffic yang tinggi, kita bisa menduplikasinya dengan banyak ya. Jadi awalnya sekarang pakai Docker Compose, tapi nanti ketika sudah butuh lebih banyak, kita bisa ganti Docker Compose dengan Kubernetes misalnya seperti itu. Ya, jadi di sini ada 3 kontainer ya, kontainer untuk database ya, MySQL di sini saya pakainya. Kemudian untuk Laravel saya pakai Lightspeed ya, Open Lightspeed yang ini. Dan untuk penyimpanan gambar, penyimpanan cover kayak tadi atau file, dokumen dan lain-lain itu kita pakai versi open source-nya dari Amazon S3 ya, yaitu Minio di sini. Saya pakai Minio. Ini protokolnya sudah protokol S3 untuk penyimpanan datanya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk domainnya sendiri, domain API-nya itu saya lihatkan Nginx-nya di sini ya, konfigurasi Nginx-nya di sini. Jadi ada yang untuk API-nya, ini upstream-nya di atas. Ini upstream-nya terbagi 2 ya, untuk yang storage dan untuk yang API-nya sendiri gitu. Nah, ini akan nembak ke lokal. Nah, nanti kalau kita ini sudah menggunakan HTTPS ya, ini di Let's Encrypt-nya udah menggunakan HTTPS untuk rollingquiz.com, itu domain rollingquiz.com. Nah, kemudian ada dua endpoint di sini ya. Kalau misalnya diaksesnya itu ke slash aja, nah itu akan ngakses ke Laravel gitu ya. Tapi kalau ngaksesnya ke slash rolling quiz itu akan ngakses ke Minio storage tadi yang versi open source dari Amazon S3 itu tadi untuk data gitu. Nah, sehingga kalau misalnya network image ya, kalau kita balik ke Flutter tadi ke VS Code ya. Nah, di VS Code ini kalau misalnya kita tadi ke bagian yang mana contohnya tadi add group ya. Add group di sini. Nah, di sini nih nah, di sini kan ada network image ya. Bukan yang di sini yang ada network image. Oh ya, di ini. Di gameplay controller. Nah, di sini kan ada network image. Nah, di network image ini kan dia nembaknya itu ke gambar yang di internet gitu kan. Nah, yaitu disitulah kita perannya itu endpoint untuk Minio storage tadi ya. Kita kalau ke Sublime Text. Nah, di sini. Jadi ada 2 nih. rollingquiz.com dengan rollingquiz.com/rollingquiz itu berbeda servernya. Gitu. Jadi kita mainnya bukan di subdomain, tapi mainnya di slash-nya, di segmen URL-nya gitu. Kenapa kita main di segmen URL? Ini untuk mempermudah aja agar kita tidak bermasalah dengan origin ya, dengan pembatasan untuk web originnya gitu, seperti itu ya. Sebenarnya bisa diatasi, tapi kita di fase MVP seperti ini kita menghindari masalah dulu aja, kita main yang simple-simple dulu gitu ya, agar tidak kena web origin gitu ya. Nah, lebih kurang seperti itu untuk arsitekturnya. Mungkin untuk kedepannya adalah kita balik ke aplikasi Windows-nya lagi. Nah, untuk kedepannya banyak hal yang perlu disempurnakan dari aplikasi Rolling Quiz ini. Yang pertama, ini sudah tersedia untuk Windows dan untuk Android ya, karena sudah multi-platform gitu. Namun untuk yang versi web perlu ada sedikit penyesuaian, di mana metode untuk upload file via web itu agak sedikit berbeda di Flutter dengan
metode untuk upload di Windows dan untuk di Android. Kemudian berikutnya adalah mungkin kita akan diperlukan untuk penambahan animasi dan sound effect di aplikasinya agar nuansa gamenya lebih terasa. Dan mungkin juga untuk saran berikutnya selanjutnya adalah kita perlu membuat desain yang lebih kids friendly ya, untuk lebih anak-anak gitu. Bagaimana anak-anak lebih nyaman penggunaannya. Sedangkan untuk layoutnya sendiri sekarang masih berupa landscape ya. Jadi untuk di Android sendiri pun sebaiknya lebih dimainkan di tablet ya, atau di handphone tapi dengan format landscape, bukan portrait gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ada saran tambahan atau kritik tambahan untuk pengembangan aplikasinya ini sendiri, mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. Lebih kurang seperti itu untuk ide rollingquiz.com, yaitu aplikasi untuk latihan soal anak-anak, untuk media pembelajaran latihan soal anak-anak, yaitu belajar sambil bermain. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.